Selamat sore Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miriam Manalu. Saya sebagai moderator dan di sebelah kanan saya ada Nama saya Umama. Saya Sami Susia Sapitri. Saya Putri Rasukita Akmari. Saya Sarli Radifa. Saya Hadinda. Saya Mafaza. Saya Enda. Saya Giska Ananda. Saya Memina Sari. Saya Amanda Putri. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Media Edukasi dan Penyuluhan Gizi, Penyuluhan dan Konsultasi Gizi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang anemia. Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan di seluruh dunia, terutama di negara berkembang yang diperkirakan 30% penduduk dunia menderita anemia. Anemia banyak terjadi pada masyarakat, terutama pada ibu hamil dan remaja putri. Anemia adalah suatu kondisi di tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Kadar hemoglobin normal pada remaja putri adalah 12 gram per dl. Remaja putri dikatakan anemia jika memiliki kadar hemoglobinnya kurang dari 12 gram per dl. Hemoglobin adalah salah satu komponen dalam sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Oksigen diperlukan oleh jaringan tubuh untuk melakukan fungsinya. Kekurangan oksigen dalam jaringan otak dan otot akan menyebabkan gejala antara lain kurangnya konsentrasi dan kurang bugar dalam melakukan aktivitas. Satu mikronutrisi ini kurang terpenuhi, maka tubuh akan mengalami penurunan kadar hemoglobin. Akibat penurunan kadar hemoglobin tersebut, darah tidak dapat mentransfer oksigen ke jaringan sesuai dengan jumlah yang diperlukan oleh tubuh. Remaja putri pada masa pubertas sangat berisiko mengalami anemia gizi besi. Hal ini disebabkan karena banyaknya zat besi yang hilang selama menstruasi. Selain itu, diperburuk oleh kurangnya asupan zat besi, di mana zat besi pada remaja putri sangat dibutuhkan tubuh untuk percepatan pertumbuhan dan perkembangan. Perilaku remaja putri yang mengkonsumsi makanan nabati lebih banyak mengakibatkan asupan zat besi belum mencukupi kebutuhan zat besi seharian. Kebiasaan remaja putri yang ingin tampil langsing menjadikan remaja tersebut membatasi asupan makanan hariannya yang mengakibatkan remaja putri mudah terserang anemia. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Apa itu anemia pada remaja putri dan yang terjadi jika tubuh kekurangan sel darah merah? Apa penyebab remaja putri lebih beresiko terkena anemia? Pendekatan model apa yang digunakan dalam intervensi perubahan perilaku? Bagaimana cara mencegah terjadinya anemia pada remaja putri serta dampak buruk dan anemia pada remaja putri? Apa yang menentukan intervensi perubahan perilaku dalam penentuan masalah gizi? Tujuan: 1. Menjelaskan tentang anemia dan risiko yang terjadi kekurangan sel darah merah. 2. Menjelaskan konsumsi tablet tambah darah dapat lebih efektif untuk mencegah anemia dan penurunan imunitas, gangguan konsentrasi, penurunan prestasi belajar. 3. Mengetahui perubahan kontingensi penguatan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam perilaku. 4. Menjelaskan pendekatan atau model dalam intervensi perubahan perilaku. 5. Menjelaskan penyebab lebih beresiko terkena anemia, kurangnya asupan zat besi yang cukup. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi pertama itu, apa itu anemia pada remaja putri dan yang terjadi jika tubuh kekurangan sel darah merah. Jadi anemia itu adalah keadaan di mana terjadi penurunan jumlah massa eritrosit yang ditunjukkan oleh penurunan kadar hemoglobin, hematokrin, dan hitung eritrosit. Sintesis hemoglobin memerlukan ketersediaan besi dan protein yang cukup dalam tubuh. Protein berperan dalam pengangkutan besi ke sumsum tulang untuk membentuk molekul hemoglobin yang baru. Anemia yang terjadi pada remaja putri merupakan risiko terjadinya gangguan fungsi fisik dan mental, serta dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan pada saat kehamilan nantinya. Status zat besi harus diperbaiki pada saat sebelum hamil, yaitu sejak remaja, sehingga keadaan anemia pada saat kehamilan dapat dikurangi. Pada remaja putri merupakan salah satu kelompok yang rawan menderita anemia. Oleh karena itu, sasaran program penanggulangan anemia gizi telah dikembangkan, yaitu mencapai remaja putri SMP, SMA, dan sederajat, serta wanita di luar sekolah sebagai upaya strategis dalam upaya memutus simpul siklus masalah gizi. Walaupun begitu, prevalensi
anemia di kalangan remaja putri masih tergolong dalam kategori tinggi. Hal ini mengidentifikasi anemia masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia menurut Kemenkes pada tahun 2014. Remaja putri memiliki resiko 10 kali lebih besar untuk menderita anemia dibandingkan dengan remaja putra. Hal ini dikarenakan remaja putri mengalami menstruasi setiap bulannya dan sedang dalam masa pertumbuhan sehingga membutuhkan asupan zat besi yang lebih banyak. Selain itu, ketidakseimbangan asupan zat gizi juga menjadi penyebab anemia pada remaja. Remaja putri biasanya sangat memperhatikan bentuk tubuh sehingga banyak yang membatasi ke konsumsi makanan dan banyak pantangan terhadap makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagaimana cara mencegah terjadinya anemia pada remaja putri serta dampak buruk dari anemia pada remaja putri? Yang pertama, anemia dapat dihindari dengan konsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, dan zinc, dan pemberian tablet tambah darah atau TTD. Pemerintah memiliki program rutin terkait pendistribusian TTD bagi wanita usia subur atau WUS, termasuk remaja dan ibu hamil. Upaya pembinaan dan intervensi gizi oleh pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan adalah dengan pemberian tablet tambah darah atau TTD bagi remaja putri dengan dosis pemberian 1 tablet per minggu yang bertujuan untuk meminimalisir remaja putri mengalami anemia. Yang kedua, kondisi kekurangan gizi berupa zat besi merupakan salah satu penyebab utama anemia. Hal itu disebabkan oleh gaya hidup dari remaja, diantaranya kebiasaan asupan gizi yang tidak optimal, khususnya sumber zat besi, kebiasaan minum teh serta kopi saat makan, dan kekurangannya aktivitas fisik menurut Kemenkes 2018. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penanggulangan dan pencegahan anemia pada remaja dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. A. Meningkatkan asupan makanan sumber zat besi. B. Suplementasi zat besi dengan konsumsi pil tambah darah. D. Meningkatkan konsumsi buah dan sayur sebagai sumber vitamin C. E. Meningkatkan konsumsi sumber protein hewani. E. Menghindari konsumsi teh dan kopi saat makan atau saat mengkonsumsi pil tambah darah. F. Berolahraga atau beraktivitas fisik secara rutin. Dalam mencegah dan menanggulangi kondisi anemia diperlukan kerjasama dari pihak pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, remaja diharapkan dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan anemia dalam kehidupan sehari-hari. Pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan bayi lahir prematur dan berat badan bayi yang cenderung rendah. Dampak anemia pada remaja putri yaitu pertumbuhan terhambat, mudah terinfeksi, mengakibatkan kebugaran atau kesegaran tubuh berkurang, semangat belajar atau berprestasi menurun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Apa yang menentukan intervensi perubahan perilaku dalam penentuan masalah gizi? Yang pertama, hemoglobin merupakan parameter yang digunakan untuk menetapkan prevalensi anemia. Yang kedua, kadar hemoglobin dalam tubuh berbeda sesuai dengan jenis kelamin dan usia. Yang ketiga, kadar Hb normal pada remaja putri adalah lebih dari 12. Yang keempat, edukasi gizi digunakan sebagai alat meningkatkan kesadaran yang dapat meningkatkan sikap individu tentang pencegahan dan penanggulangan anemia gizi besi. Yang kelima, oleh karena itu perlu diberikan edukasi kepada remaja mengenai pengetahuan gizi dan juga kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Pendekatan model apa yang digunakan dalam intervensi perubahan perilaku? Rancangan media edukasi, video edukasi gizi yang bisa menjangkau masa adalah sebuah rencana atau konsep untuk membuat video edukatif tentang gizi yang dapat diterima dan dicerna oleh sebanyak mungkin orang. Hal ini melibatkan pemilihan topik, gizi yang relevan dan menarik, penyampaian informasi dengan cara yang mudah dimengerti, penggunaan elemen visual yang menarik perhatian, dan strategi distribusi melalui platform media yang populer untuk mencapai audiens yang lebih luas. Tujuannya adalah agar video tersebut efektif dalam menyampaikan pesan gizi kepada berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah untuk membuat media gizi menggunakan video.
Kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama ada penentuan tujuan. Tentukan tujuan utama dari video, misalnya menyampaikan informasi tentang pola makan sehat atau memberikan tips praktis. Yang kedua, pemilihan topik yang relevan. Pilih topik gizi yang relevan dan menarik bagi target audiens. Yang ketiga, skrip yang jelas. Buat skrip dengan bahasa yang sederhana dan jelas untuk memandu narasi video. Yang keempat, visual yang menarik. Gunakan grafis, animasi, atau rekaman yang menarik untuk membantu memahamkan konsep gizi. Pastikan tata letaknya bersih dan mudah dipahami. Yang kelima, durasi sesuai. Pertimbangkan durasi video agar tidak terlalu panjang dan dapat mempertahankan perhatian penonton. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sherlyn. 6. Testimoni atau kasus nyata. Sertakan testimoni atau contoh kasus nyata untuk membuat kontennya lebih relevan dan dapat dihubungkan oleh penonton. 7. Optimalkan suara dan musik. Pastikan kualitas suara yang baik dan musik latar yang mendukung, tetapi tidak mengganggu. 8. Pendekatan interaktif opsional. Jika memungkinkan, tambahkan elemen interaktif seperti pertanyaan atau polling untuk melibatkan penonton. 9. Optimalkan distribusi. Bagikan video melalui platform media sosial, situs web, atau saluran YouTube untuk mencapai lebih banyak orang. 10. Evaluasi dan umpan balik. Setelah peluncuran, terima umpan balik dari penonton dan gunakan informasi tersebut untuk meningkatkan video berikutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Apa penyebab remaja putri lebih berisiko terkena anemia? Fase remaja merupakan fase yang rentan terhadap risiko kesehatan karena di dalam fase remaja terjadi perkembangan tubuh yang pesat sehingga diperlukan sumber gizi yang cukup. Akan tetapi, kebutuhan gizi yang cukup tersebut sering diabaikan oleh para remaja, ditimbulkan seperti kejadian anemia pada remaja. Remaja putri juga merupakan salah satu populasi yang memiliki risiko lebih tinggi terkena anemia dibanding putra. Hal tersebut terjadi akibat remaja putri mengalami menstruasi setiap bulan merupakan salah satu faktor penyebab remaja putri mudah terkena anemia. Memiliki keinginan untuk tetap langsing, status gizi pada remaja putri sering dipengaruhi oleh perilaku makan dan body image. Banyak remaja yang merasa tidak puas dengan penampilan dirinya sendiri, apalagi yang menyangkut tentang body image atau preferensi terhadap tubuhnya, di mana bentuk tubuh tinggi dan kurus merupakan hal yang diinginkan oleh remaja putri. Hal ini terkadang membawa pengaruh buruk. Banyak remaja yang menerapkan pola tidak sehat demi membutuhkan tubuh ideal. Pola makan yang salah bisa meningkatkan risiko status gizi yang buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan dan saran anemia yang terjadi pada remaja putri merupakan resiko terjadinya gangguan fisik dan mental serta dapat meningkatkan resiko terganggu pada saat kehamilan nantinya. Dengan upaya pembinaan dan intervensi gizi oleh pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan adalah dengan pemberian tablet tambah darah atau TTD bagi remaja putri dengan dosis pemberian 1 tablet per minggu yang bertujuan untuk meminimalisasi remaja putri mengalami anemia. Penanggulangan dan pencegahan anemia pada remaja dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, meningkatnya asupan makanan sumber zat besi. Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari pembahasan, maka dapat disarankan kepada mahasiswa agar dapat memahami dengan baik tentang anemia, sehingga dapat membantu dalam kegiatan penyuluhan edukasi kesehatan tentang anemia. Disarankan kepada para pembaca untuk memahami tentang pengertian, penyebab, intervensi, serta pencegahan anemia, sehingga angka kejadian anemia dapat menurun. Sekian presentasi dari kami, terima kasih dan selamat sore.